Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin, amin, amin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah diawali dengan bacaan basmalah, sebelumnya kemarin kan kita sudah membahas tentang najis ya. Sekarang kita membahas bagaimana sih cara mensucikan najis dan juga pembagiannya ada apa aja. Ya, kita mulai saja ya. Untuk mengulas pertemuan kemarin, coba kita ingat kembali apa itu sih najis. Najis adalah Iya, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam. Ya, terus selanjutnya ada pembagiannya. Najis itu dibagi menjadi 3 macam. Ada najis mukhafafah, mutawasithah. Iya, di sini najis mukhafafah itu najis yang ringan. Sedangkan najis mutawasithah adalah najis yang sedang, sedangkan najis mukhalatah adalah termasuk najis yang berat. Ya. Kemudian bagaimana sih cara mensucikan najis-najis tersebut? Sudah ada yang tahu? Belum. Ya, di sini Bapak punya gambar nih di sini. Ya, ada apa? Gambar anak kecil, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan juga belum makan atau minum selain air susu ibu. Ya, di sini ada contoh najis mukhafafah ya. Bagaimana caranya? Cara mensucikannya? Cara mensucikannya itu cukup dengan mencipratkan air ke bagian yang terkena najis. Ya, najis mukhafafah. Selanjutnya ada najis mutawasithah ya. Contohnya di sini ada najis mutawasithah, ada kotoran hewan ataupun apa. Terus ada darah juga termasuk najis mutawasithah. Bagaimana cara mensucikannya? Iya, harus dicuci lah, terus sampai bersih, sampai hilang kotoran itu. Najis mutawasithah. Yang terakhir, najis mukhalathah. Najis mukhalathah contohnya ada, ya betul sekali. Oh betul itu, air liur anjing. Bagaimana caranya? Cara mensucikannya? Dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Iya betul sekali. Caranya yaitu dicuci, dialiri air sampai 7 kali. Dan salah satunya menggunakan dicampuri tanah. Iya. Nah, maka dari itu najis ini tergolong najis yang sangat berat. Betul. Ya. Setelah tahu bagaimana cara mensucikan najis-najis itu, ada yang tahu nggak kenapa sih najis harus disucikan? Gimana? Ada yang tahu? Oh belum ada yang tahu ya. Jadi najis itu disucikan dengan tujuan apa ya? Untuk apa ya? Agar sholat kita atau ibadah kita menjadi sah, karena najis itu menjadi penghalang dalam keabsahan ibadah kita. Ya. Setelah kita membahas najis ini ya, adakah yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada mungkin Bapak yang akan bertanya nih. Ya, coba
tadi kan najis ada 3. Contoh, misal pakaian Bapak ini terkena kotoran. Ini termasuk najis? Najis mutawasito. Iya betul, najis mutawasito. Cara mensucikannya gimana? Ya, disuci dan dialiri air sampai hilang najisnya. Ya, mungkin itu materi pada siang hari ini. Semoga ilmu pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan selalu diamalkan ya. Amin. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan juga termasuk dari iman ya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, masuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, masih pada semangat ya? Oke. Ya, mungkin langsung masuk saja ya pada materinya. Kemarin kan kita sudah membahas materi tentang mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Nah, pada kali ini kita akan menegaskan ulang saja atau penegasan ulang terkait materi dari mukjizat saja sebagai evaluasi, karena di pertemuan selanjutnya itu akan diujikan gitu. Oke. Nah. Nanti sebelum Pak Guru paparkan materinya, ada yang udah tahu apa belum? Mukjizat itu apa? Maksudnya mengulas dari pertemuan sebelumnya, coba. Mas Yusuf, coba. Ya. Jadi mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Ya, betul. Mukjizat adalah perkara luar biasa atau kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul gitu ya. Dan jadi garis bawahnya itu memberikan kepada siapa gitu loh. Nah, kalau di kemarin karomah, maunah, dan irhas itu kan bukan kepada nabi tapi kepada orang biasa yang dikehendaki, dan juga ada wali-wali Allah juga kan. Nah, kalau kali ini itu spesifik hanya untuk nabi dan rasul saja gitu gampangnya. Coba siapa ya? Mbak Vita, coba sebutkan salah satu contoh mukjizat saja, salah satu saja coba. Yang ya betul. Tepuk tangan buat Mbak Vita coba. Oke. Ya tadi kan dijelaskan bahwasanya itu adalah kejadian luar biasa, dan sembuh tanpa adanya perantara obat itu merupakan salah satu kejadian luar biasa juga gitu. Jadi hal ini tuh layak disebut sebagai mukjizat, yang mana garis besarnya adalah mukjizat itu menunjukkan bukti nyata kenabian. Berarti itu memberikan bukti bahwasanya nabi ini bukan hanya orang biasa yang diutus gitu loh, bukan sembarang orang yang diutus. Nah, itu untuk pembuktian atas kenabian mereka gitu. Oke, nah ini untuk contoh-contohnya ya. Kalau tadi Nabi Isa sepertinya itu ya yang sembuh dari penyakit tanpa adanya
obat-obat. Nah, dan juga ada mukjizat Nabi Nuh, yakni membuat kapal. Nabi Musa yang anak-anak tahu sendiri lah ya, di ceritanya ada gitu kan, Nabi Musa yang bisa membelah lautan dan tongkatnya bisa berubah menjadi iya betul. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW sendiri itu menerima wahyu berupa Al-Quran yang kita sendiri itu tahu itu bentuk fisiknya dan juga tahu percaya gitu, kita meyakini sebagai pedoman juga. Oke, paham? Semuanya paham kan apa arti dari mukjizat? Paham. Oke. Lalu karena dikira sudah paham semuanya ya. Nah, di sini Pak Guru ada memiliki sebuah game gitu. Yang mana game ini itu bisa apa ya? Membuat sedikit hiburan gitulah buat anak-anak semua. Sebentar ya. Oke. Nah, ini itu game yang namanya Duck Race ya. Yang nanti menang itu akan ditunjuk untuk mengulas materi. Tapi pertanyaan dari Bapak gitu. Wih, kok gitu? Ya, sepakat ya, sepakat. Berdoa aja semoga menang gitu. Siapa yang mau kalahkan? Yuk, 1, 2, 3, coba. Ayo. Coba siapa yang menang? Faisal, Vita, ayo Vita lagi. Oh, ternyata Mbak Laila. Oke. Baru kali ini ya menang kok malah canggung gitu ya. Anak ada aja gitu. Oke, nggak berat-berat banget lah. Di sini cuma mau bertanya aja, mengulas materi gitu. Coba jelaskan pengertian dari mukjizat. Mukjizat adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasul. Ya, betul. Oke, beri tepuk tangan dong. Oke. Ada lagi apa enggak yang mau? Apa udah cukup? Oke. Baik. Terkait pertemuan kali ini mungkin cukup sampai sini saja karena ini hanya penguatan atau mengulas materi daripada materi kemarin, karena untuk minggu kedepannya itu akan menjadi materi pokok gitu. Terkait karomah, irhas dan maunah itu bisa menyusul gitu ya. Oke, semoga materi kali ini bermanfaat. Syukron ala hasan ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kali ini hadir semua nggak? Hadir. Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah, ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas sesuatu yang menarik. Ini gambar apa ya? Gambar apa ya?
jualan. Ini ada roti ya dan ada lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Supaya kalian itu fokus ya. Ayo yang berbicara sendiri, dengar Ibu. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Yaitu tepuk pagi, siang dan malam. Nah, kalau pagi kan berarti boleh berbunyi. Nah, kalau siang bunyinya 2 kali karena siang-siang kan boleh nih teriak-teriak ya kan. Nah, kalau tepuk malam itu nggak boleh karena tidur. Jadi jangan berisik ya. Oke, kita langsung aja ya. Coba tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ayo, belum fokus ya Mas? Belum fokus. Udah minum belum? Ibu silahkan minum deh, boleh. Ya, minum sebentar. Oke. Sekarang udah fokus semua ya. Kita lanjut ke materi, kita masuk. Sebelumnya siapa yang suka ke pasar? Ya, pasti kalian suka ke pasar kan? Nah, biasanya yang perempuan itu nemenin ibunya ke pasar. Kalau yang laki-laki itu biasanya cuma di depan, ya nggak? Ya nggak? Ya, cuman. Tapi kalian di situ lihat nggak ada kegiatan apa di situ? Jual beli ya. Nah, di sini ada gambar siapa ya ini? Azarina ya. Ada gambar Azarina sama Mas Acep ya, Mas Acep. Nah, ini sedang apa ya? Membeli sayur. Ini namanya kegiatan apa? Jual beli. Jadi jual beli itu menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar barang atau uang dan barang. Nah, dalam jual beli itu hukumnya apa coba? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau semisal jual beli minuman keras, apakah boleh? Haram ya, nggak boleh ya. Nah, jadi hukumnya itu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Coba dibaca artinya, Mas. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Iya, Al-Baqarah 275. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi jual beli itu hukumnya boleh asal ada syarat-syarat tertentu, yaitu nah di sini ada rukunnya, yaitu ada penjual dan pembeli. Selanjutnya ada barang yang diperjual belikan. Masa goib kan menakutkan ya, jual beli setan kayak gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Terus ada alat nilai atau menukar. Jadi nggak kalau biasanya sekarang itu ada online juga ya, ada lewat QRIS gitu, tapi ada kan nominalnya di situ tertera. Nah, itu contohnya ada alat nilai. Terus ada ucapan serah terima. Jangan sampai satunya itu nggak ikhlas ya. Satunya nggak ikhlas ternyata melakukan jual beli, itu namanya nyolong ya, bisa-bisa ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya itu Ibu akan ada permainan nih sedikit. Nah, kalian itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kalian ambil, nah yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Ambil sebanyak-banyaknya pertanyaan yang di sini. Nanti yang siapa yang paling banyak itu pemenangnya ya. Oke. Berdiri dulu, berdiri. Jangan makan di kelas ya, itu yang di belakang. Ayo, bawa makanan kelihatan karena berdiri ya. Oke, sekarang yang satu dalam hitungan ketiga ya, langsung maju aja, ambil pertanyaannya secepatnya. 1, 2, 3. Udah ya. Ini yang menang ya. Dapat berapa? 3. Wih, tepuk tangan. Coba di situ sudah ya? Sudah ya. Oke. Jadi paham sekarang jual beli itu apa? Paham. Duduk. Sudah boleh duduk. Jadi paham ya jual beli itu apa? Ya, tukar menukar sesuatu. Nah, nanti dari yang kalian ambil nanti ditulis di kertas ya, Ibu dikumpulin di Google Classroom, nanti Ibu sediakan. Oke? Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oh, dibaca. Dibaca baru Bu. Assalamualaikum. Oke anak-anak, ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Tapi kali ini berdoanya beda, Ibu mau selingi dengan ice breaking. Oke, ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Ku siap berdoa. Ya, baca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, coba kita renungkan sejenak ya. Apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari itu sudah sesuai dengan ajaran agama kita? Ya, mengapa sih penting bagi kita untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kita konsumsi hari-hari? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Oke, sebelumnya di sini ada yang tahu apa sih itu pengertian dari makan dan minuman yang halal dan haram? Ya, bisa dibaca ya di sini. Jadi, pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram itu apa? Makanan dan minuman halal adalah semua yang boleh dimakan dan diminum oleh umat Islam. Ya. Terus makan dan minuman yang halal, yang haram? Segala jenis makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Ya, bagus. Nih, Ibu ada 2 contoh makanan dan minuman yang halal dan haram ya. Pasti kalian udah tahu dong mana sih contoh dari makanan dan minuman yang halal ini. Nah, yang sebelah ini termasuk makanan dan minuman yang apa? Halal. Yang sebelah kiri adalah makan minum yang haram. Ya, coba Mbak Vita sebutkan contoh dari makanan yang halal itu apa? Sayuran. Ya, terus apa lagi? Ya, betul. Ya, betul. Terus Mas, yang sebelah kiri ini ada apa aja makanan haramnya? Ada babi. Terus? Ya, betul. Oke. Sebelum kita pasti harus tahu ya, makanan dan minuman yang halal itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, dampaknya itu gimana sih kalau misalkan kita mengonsumsi makanan yang halal dan mengonsumsi makanan yang haram itu dampaknya apa? Ada yang tahu? Dampaknya kalau kita mengonsumsi makanan yang haram. Iya, Mbak Alia. Ya, mengonsumsi makanan haram itu bisa menimbulkan penyakit karena bahan haram itu bisa berbahaya. Ya, betul. Nah, kemudian dalilnya salah satunya di sini kan ada surat Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-A'raf dan ayat 197 dan 33. Nah, salah satu bunyi dari surat Al-Baqarah 168 itu menegaskan bahwa kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal. Karena apa? Agar tubuh kita menjadi lebih sehat dan diridhoi oleh Allah. Sedangkan jika kita mengonsumsi makanan yang haram itu apa? Itu menjadi mengikuti ajaran siapa? Syaitan.
Ada yang mau di sini mengikuti ajaran syaitan? Tidak. Ya, makanya kita harus mengonsumsi makanan yang halal. Oke. Di sini udah pada paham semuanya ya? Oke. Ibu mau kasih kelompok diskusi untuk kalian, 2 kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 2 ini kelompok 1. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke. Udah selesai? Oke, dari kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Ya, apa yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang halal dalam agama Islam? Jawabannya yaitu semua yang boleh dimakan dan diminum oleh umat Islam. Ya, betul. Terus kelompok selanjutnya 2. Makanan dan minuman yang haram adalah segala jenis makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Haram artinya tidak boleh dimakan atau diminum karena mengandung sesuatu yang najis. Ya, betul. Oke, jadi kesimpulannya yaitu mengonsumsi makanan yang halal itu baik untuk kita dan juga untuk kesehatan. Sedangkan mengonsumsi makanan yang haram itu sangat tidak dianjurkan karena bisa merusak tubuh kita. Oke, sampai di sini semuanya udah pada paham ya? Oke, semoga bisa diamalkan ya. Semoga ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semangat sekali pada siang hari ini walaupun hari-hari panas ya. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Allah. Nah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Dan kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sesuatu pengajaran tentang bersuci ataupun toharoh yang tadi udah sempat tersinggung oleh suci dan toharoh juga. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk pada pembelajaran hari ini. Di sini udah ada yang tahu apakah itu bersuci atau toharoh? Belum. Nah, bersuci atau toharoh itu adalah secara bahasa toharoh menurut bahasa yaitu bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan diri, membersihkan pakaian, membersihkan tempat-tempat yang digunakan nanti dari najis dan hadas dengan cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi apa yang dinamakan bersuci, Mas Danu? Menurut bahasa tohara artinya bersuci, sedangkan menurut istilah tohara artinya membersihkan diri, pakaian dan tempat dari najis dan hadas dengan cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Oke, baik, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mas Danu. Nah, kenapa sih kita itu harus bersuci, harus
toharoh, karena dengan bersuci atau bertoharoh sangat berkaitan erat dengan sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah kita seperti sholat, ibadah-ibadah lainnya. Dan toharoh itu, hukum daripada toharoh itu ada dalil yang menyebutkan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, daripada itu penting sekali kita untuk bertoharoh, bersuci, karena merupakan salah satu syarat untuk kita melakukan ibadah. Dan ibadah itu adalah salah satunya dengan cara bersuci. Dan selanjutnya, apakah alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci? Dan di sini terlihat salah satunya menggunakan air mutlak dan tanah yang suci atau batu. Air mutlak itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada air hujan, air salju, air laut, air embun, air sumur, air sumberan, dan air sungai. Coba tadi yang sudah, coba diulangi macam-macam air, silakan. Minta tolong salah satu Mbak Selvi, silakan. Ya, macam-macam air mutlak itu ada 7. Yang pertama ada air hujan, kedua ada air salju, ada air laut, air embun, air sumur, air sungai. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Selvi. Nah, dari kita belajar bersuci, bertaharah, itu memiliki hikmah yang sangat berarti bagi kita. Salah satunya kita bisa mensucikan, tidak hanya mensucikan jiwa, tapi batin kita juga akan bersih dengan pada toharoh. Dan selanjutnya syarat sahnya ibadah juga. Toharoh itu atau bersuci ini merupakan salah satu syarat untuk kita melakukan ibadah dan menjadi tolak ukur sah atau pentingnya ibadah kita. Ada kemudian menjaga kesehatan, membiasakan kedisiplinan dan keteraturan, meningkatkan kualitas keimanan. Oke. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan membagi 2 kelompok kecil. Minta tolong nanti jawab. Ini kelompok 1 jawab nomor 1, kelompok 2 jawab nomor 2 ya. Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Sudah Pak. Sudah, oke. Silakan untuk kelompok 1 menjawab terlebih dahulu. Nomor 1. Toharoh menurut bahasa adalah bersuci, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Oke, benar sekali. Terima kasih. Kemudian untuk kelompok 2. Ya, pertanyaannya yaitu sebutkan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yaitu ada air hujan, air salju, air laut, air embun, air sumur, air sumberan, dan air sungai. Oke, terima kasih. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari penjelasan Bapak yang disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mungkin pembelajaran pada siang hari ini Bapak sudahkan. Apa yang Bapak sampaikan semoga bermanfaat. Amin. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Sebelum itu, adakah hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, untuk ketua kelas silahkan mempersiapkan doanya. Berdoa mulai. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau sedikit bertanya nih. Kalian pernah nggak sih melihat kotoran ayam maupun kotoran cicak? Nah, pasti tidak asing lagi ya. Itu merupakan salah satu dari contoh najis. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang najis dan tata cara bersucinya. Yang pertama itu ada pengertian najis. Najis menurut bahasa atau dari bahasa Arab itu an-najisu atau an-najisu yang berarti kotor atau menjijikan. Sedangkan dalam istilah najis itu merupakan sesuatu yang kotor atau yang menjijikan dan bisa menjadikannya menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Jadi semisal kita mau beribadah itu alangkah baiknya dari tempat sholat, terus badan kita itu harus suci semuanya. Terus untuk selanjutnya itu ada macam-macam najis. Yang pertama itu najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya itu air kencing bayi laki-laki maupun perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibu. Terus yang kedua itu ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Contohnya itu ada sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia, terus muntah, terus darah. Terus yang ketiga itu ada najis mughaladzah atau najis berat. Contohnya itu air liur anjing dan babi. Lah terus bagaimana cara mensucikan dari najis? Yang pertama itu cara mensucikan najis mukhafafah itu jika ada air kencing bayi yang masih kecil terus belum makan apa-apa kecuali air susu ibu itu cukup dipercikan dengan menggunakan air yang suci. Terus cara membersihkan najis mutawasitoh itu dialiri dengan air yang suci sehingga warna terus bau dan sifatnya itu harus benar-benar hilang. Terus yang ketiga itu najis mughaladzah. Nah, cara mensucikannya itu dialiri menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan debu atau tanah. Sekian cukup sampai di sini. Adakah yang bertanya? Belum. Iya, gimana Mbak Alia? Ada 3. Yang pertama itu ada najis mukhafafah, terus najis mutawasitoh, dan najis mughaladzah. Gimana Mbak Alia, udah paham? Iya, terima kasih. Oke, di sini Ibu ada satu permainan namanya itu dadu tantangan. Jadi nanti Ibu panggil satu persatu sesuai urut absen, terus kalian maju, terus lempar dadunya, habis itu ambil amplop sesuai nomor dadu yang kalian peroleh. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang pertama Ibu silahkan Mbak Selviana. Ya, silahkan ambil nomor 3. Apa pengertian najis mukhafafah? Najis mukhafafah adalah najis yang diringankan, seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum makan apa-apa. Ya, betul, tepuk tangan buat Mbak Selviana. Oke, selanjutnya Mbak Azarina silahkan maju.
merupakan suatu benda yang mengotori pakaian dan badan kita dan bisa menghalangi sahnya ibadah. Ya, betul sekali, tepuk tangan buat Mbak Azharina. Terus yang terakhir, Mas Danu silahkan maju. Silahkan lempar dagunya terlebih dahulu. Ke bawah. Ya. Ya. Ulangi lagi soalnya nak tadi nomor 3 udah. Tiga lagi. Coba. Sebelah. Ya, nomor 6 silahkan. Pertanyaannya, apa itu najis muhaladoh? Jawabannya langsung, oke. Jawabannya najis muhaladoh merupakan najis yang berat atau yang diperberat, seperti contoh air liur anjing, babi, ya, dan kotorannya. Ya, betul sekali, tepuk tangan buat Mas Danu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah maju. Mungkin cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Untuk materi selanjutnya itu ada mengenai hadas. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu di LKS maupun di buku paket. Sekian dari Ibu, semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum itu adakah yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah. Ya, ada yang tahu materi yang kita akan pelajari pada hari ini itu apa? Belum. Ya. Jadi di sini Ibu punya gambar. Kalian bisa perhatikan ya, ini itu gambar apa? Ya, betul sekali. Ya, ini itu gambar orang yang sedang berhaji atau umroh, khususnya itu melakukan ibadat tawaf. Ya. Terus kalian tahu nggak kenapa umat Muslim itu ingin sekali pergi ke tanah suci? Iya, betul. Kalian sudah tahu ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya mengenai materi kita hari ini, yaitu ketentuan haji dan umroh. Jadi haji itu merupakan ibadah ke Baitullah atau Ka'bah yang dilakukan pada waktu tertentu dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum haji itu merupakan wajib bagi Muslim yang mampu baik secara fisik maupun finansial. Syarat wajib haji itu antara lain Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Haji juga memiliki syarat sah, yaitu waktunya dan tempat yang telah ditentukan.
Rukun haji itu terdiri dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Selain itu, kewajiban dalam haji yang disebut wajib haji seperti ihram, mabit, serta melempar jumroh. Jika salah satu wajib haji tersebut ditinggalkan, maka orang yang meninggalkan tersebut itu dikenai dam atau denda. Sedangkan umroh merupakan ibadah ke Baitullah yang dilakukan di luar waktu haji. Rukun umroh itu terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Bedanya dengan haji itu, umroh itu bisa dilakukan kapan saja dan tidak ada rukun, yaitu ihram. Ya, dalam pelaksanaan haji dan umroh itu terdapat larangan ihram seperti memakai parfum, memotong rambut atau kuku, berburu, dan berhubungan suami istri. Jika larangan tersebut dilanggar, maka orang yang melanggar itu juga akan dikenai dam atau denda. Ya, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, belum ya. Jadi di sini Ibu punya permainan yaitu amplop misteri. Di dalam amplop misteri ini di dalamnya itu terdapat soal-soal. Ibu mau minta 3 orang anak maju untuk mendapatkan amanah dari amplop misteri amanah dari Tanah Suci ini. Siapa yang sudah siap menerima amanah dari Tanah Suci ini? Ya. Ya, silakan maju ke depan. Ya, terserah anjir. Ya, silakan bisa dibaca satu-satu. Mas Yusuf dulu, silakan. Ya. Apa yang terjadi jika wajib haji tidak dilaksanakan? Jika wajib haji tidak dilaksanakan, maka wajib membayar denda atau dam. Ya, betul. Tepuk tangan buat Mas Yusuf. Ya, selanjutnya silakan Mbak Vita. Selanjutnya yaitu apa perbedaan utama antara haji dan umroh. Jadi haji itu dilakukan pada waktu tertentu dan ada wukuf di Arafah. Sedangkan umroh itu tidak bisa dilakukan kapan saja dan tidak ada wukuf. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Vita. Terus selanjutnya Mbak Najma. Apa hukum haji bagi seorang muslim yang sudah mampu? Jawabannya yaitu wajib sekali seumur hidup. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Najma. Ya, silakan boleh duduk ke tempat masing-masing. Ya, jadi kita sudah mempelajari tentang ketentuan haji dan umroh ya. Kita bisa simpulkan bersama-sama. Tadi itu rukun haji itu apa saja ya? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf, tertib. Ya. Terus kalau kalau rukun umroh itu ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Perbedaannya itu tidak memiliki wukuf. Ya, betul sekali. Jadi kita sudah mempelajari tentang pengertian syarat dan rukun haji dan umroh menggunakan amplop misteri ini. Apakah seru? Seru ya. Mungkin pertemuan kita pada kali hari ini cukup ya. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Luar biasa, Allahu Akbar. Apakah masuk semua? Ya. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat wajib Rasul dan dan manfaat mempelajari sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul, ada yang tahu? Apa aja? Ada berapa? Ada 4. Ya, apa aja? Sidik, amanah, fatona. Ya, betul. Terus manfaat dari mempelajari sifat wajib Rasul yaitu belajar jujur, menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi amanah, menyampaikan kebaikan, dan menjadi cerdas, mampu berpikir bijak dalam menghadapi masalah. Penting bagi sifat belajar, sifat-sifat ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari sebagai pelajar dan muslim. Lalu kesimpulannya, dengan meladani sifat wajib bagi Rasul, kita dapat membentuk karakter yang mulia. Nah, sekarang Ibu punya permainan. Nah, permainan ini untuk penilaian. Jadi, kalian bentuk 2 kelompok. Nanti masing-masing dari kelompoknya maju ngesepin ini. Nanti semisal dapat warna merah, jadi nanti kalian ambil di soal amplop nomor merah ini ya. Paham? Ini kelompok 1, terus ini kelompok 2. Siapa yang mau maju mewakili kelompoknya? Saya. Ya, dari kelompok 2? Ya, oke. Amplop warna hijau. Nah, nanti didiskusikan bareng kelompoknya, nanti terus dipresentasikan ya. Merah. Merah, oke. Ibu kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, cukup? Ya. Apakah udah selesai? Sudah. Siapa yang mau maju duluan? Ya, dari kelompok 1? Iya, dari situ aja boleh. Bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat Rasul dalam menghadapi tantangan dan masalah yang kompleks di masyarakat modern? Jawaban dari kelompok kami yaitu kita bisa meneladani sifat Rasul dengan menerapkan kejujuran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan modern. Ya, terima kasih Mbak Selviana. Tepuk tangan buat Mbak Selviana dan kelompoknya. Dari kelompok 2, siapa yang mau menjawab? Ibu. Ya, Jadi silakan. apa manfaat praktis yang Anda rasakan setelah memahami keempat sifat wajib Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatona dalam membentuk karakter pribadi? Jadi membentuk karakter yang berintegritas, andal, bijaksana, dan komunikatif. Ya, terima kasih Mas Bagus dan kelompoknya, tepuk tangan. Nah, jadi tadi sudah Ibu jelaskan dan sudah dapat penilaiannya masing-masing dari semuanya. Ibu cukupkan materi pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat dipelajari di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deg-degan banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini masuk semua? Oke, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat agar bisa menuntut ilmu dengan lancar. Nah, setelah kemarin kita belajar mengenai inspirasi Al-Quran, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa ya anak-anak? Ketiga. Ya, betul sekali, rukun iman yang ketiga. Setelah sebelumnya ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan yang ketiga iman kepada kitab Allah. Di sini ada yang tahu pengertian iman itu apa? Oke, Mbak Zarina silahkan. Iman berarti meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya, betul sekali. Pasti tadi malam sudah belajar ya. Nah, pengertian iman itu seperti disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Nah, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad serta kitabnya yaitu Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, kitab, dan para rasulnya, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang iman kepada kitab Allah ini, Ibu akan menayangkan YouTube yang dimana itu tentang tayangan mengenai iman kepada kitab Allah. Tolong diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada. Ya, sudah selesai ya menonton YouTube-nya. Nah, sekarang di antara kalian ini, siapa yang bisa menjawab? Kita harus mengimani 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Yaitu kitabnya apa saja? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oh, silahkan Mbak Lia. Ya, ada 4, Bu. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, betul sekali. Kitab yang diturunkan itu ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kitab tersebut turun di muka bumi itu tidak dengan langsung curing, tapi melalui perantara para rasulnya. Nah, kitab-kitab tersebut kita harus meyakini bahwasanya Allah mempunyai kitab-kitab tersebut dan diturunkan ke bumi untuk menjadi pedoman hidup para manusia. Nah, di sini siapa yang berani maju ke depan untuk mencocokkan antara kitab dan rasul yang menerimanya? Ya, silakan Mbak Najma. Ya, oke, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk Mbak Najma. Ini betul semua ya anak-anak? Betul. Bahwasanya Taurat itu diturunkan kepada Nabi Daud, Zabur diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang Ibu mau kalian membuka LKS halaman 30. Di situ penjelasan banyak mengenai iman kepada Al-Quran. Oke, sudah selesai ya membaca LKS-nya? Di sini Ibu mau tanya, mengapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah? Oke, Ibu mau jawab. Oke, silakan Mas Bagus. Nah, dengan kita mengimani kitab Allah, kita menunjukkan kepercayaan dan ketaatan kepada Allah sebagai Tuhan yang menurunkan petunjuk bagi
manusia. Ya, betul sekali. Terima kasih atas jawaban Mas. Bagus. Ada yang mau menambahkan? Ya, saya. Oh, silakan Mas Yusuf. Kitab-kitab tersebut berisi ajaran, perintah, dan larangan yang menjadi pedoman bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan dengan benar. Ya, jawabannya betul sekali. Terima kasih untuk Mas Yusuf. Nah, di sini kita sudah berada di penghujung jam pembelajaran telah selesai. Ibu harap semoga kalian bisa mengamalkan apa yang hari ini kita pelajari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Masih semangat? Masih semangat? Oke, pembelajaran kali ini Ibu akan pembelajaran tentang sering yang kalian baca di kehidupan sehari-hari, yaitu membaca apa? Al-Qur'an. Tadi siapa yang sudah membaca Al-Quran? Saya. Nah, Al-Quran itu adalah salah satu pedoman kita sebagai umat muslim. Tapi, jangan salah, selain Al-Quran, ada beberapa kitab seperti yang kalian lihat di gambar. Ini kitab apa coba? Nah, betul sekali. Sebelum ada Al-Quran, ada beberapa kitab, di antaranya Injil, Zabur, Taurat. Nah, dan terakhir itu adalah Al-Quran, yaitu sebagai pelengkap kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan kitab Taurat, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa sebagai pedoman bagi Bani Israel atau bangsa Yahudi. Yang kedua, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud sebagai pedoman bagi kaum disebut kaum Mazmur. Yang ketiga adalah Injil, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman Bani Israel. Injil ada Nabi Isa. Selanjutnya Al-Quran, yaitu sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Yang terakhir, ini pasti kalian asing, yaitu Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Coba Ibu tanya. Kitab Nabi Muhammad kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad. Kitab Nabi Zabur diturunkan kepada siapa, Mas? Injil. Zabur, Mas? Dawud. Oke, karena anak-anak Ibu yang pintar sekali sudah paham ya? Sudah. Ibu, nanti ini ada game dari Ibu sedikit. Ini nanti bagi siapa yang mau maju dapat nilai tambahan dari Ibu.
perwakilan dari putri dan putra untuk maju ke depan. Cocokkan, ayo. Nah, yuk Mas, yang mana? Zabur kita. Nah, ayo satu lagi, Mbak. Satu lagi, Mas. Oke, karena sudah paham, cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat kepada kalian semua. Untuk tugasnya kalian bisa cek di Google Classroom sebagai tugas kelompok. Nanti Ibu akan dibagi pertemuan minggu depan. Soalnya kalian bisa dipelajari. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Nah, pada pembelajaran siang hari ini, Bapak itu akan membawakan yaitu materi Asmaul Husna. Nah, sebelum itu, kira-kira yang nggak berangkat hari ini siapa ya? Berangkat semua ya? Ya, Alhamdulillah gitu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Kita membaca Bismillah gitu ya. Yuk langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu Asmaul Husna? Ya benar. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik ya anak-anak. Jadi Asma kan nama gitu. Nah, Husna itu bisa diartikan itu yang baik. Jadi nama-nama Allah yang baik. Nah, Asmaul Husna sendiri itu terdiri dari 99 ya anak-anak. Nah, cuma di sini Bapak tuh akan membawakan salah 4-nya aja. Yaitu di sini ada, nah yang pertama yaitu ada Al-Adil. Nah, Al-Adil sendiri itu artinya yang maha adil. Terus yang kedua itu ada Al-Alim, yaitu yang maha mengetahui. Terus yang ketiga itu ada Al-Habir, yang maha teliti. Terus yang keempat itu ada As-Sami, yaitu yang maha mendengar. Nah, yang pertama itu Al-Adil ya anak-anak, yaitu yang maha adil. Nah, jadi yang dimaksud adil di sini tuh ya Allah tuh adil ke segala-galanya gitu, ke semua makhluknya. Entah itu sama manusia, sama hewan, bahkan sama tumbuhan gitu. Nah, khusus sama manusia, Allah tuh tidak membeda-bedakan derajat dari orang itu ya anak-anak. Nah, Allah tuh membedakan hanya dari kadar keimanannya dan juga
ketakwaannya kayak gitu. Jadi nggak dibedakan kayak semisal sama pejabat gitu, atau kamu kan kayak semisal biasa-biasa aja kayak gitu, itu nggak dibedakan ya. Jadi yang membedakan itu antara iman dan juga ketakwaannya ya anak-anak. Terus yang kedua itu ada Al-Alim, yang artinya itu maha mengetahui. Jadi Allah tuh maha mengetahui segala-galanya, kayak di semesta ini gitu loh. Kayak misal kita lah sebagai manusia, kita lagi ngapain gitu, kayak kita lagi berbuat baik ataupun berbuat yang jahat gitu ya, Allah tuh tahu. Nah maka dari itu kita tuh udah sepantasnya gitu untuk berbuat baik terus kayak gitu. Nah terus yang ketiga itu ada Al-Habir, yaitu yang maha teliti. Nah jadi Allah tuh teliti ke segala-galanya juga ya anak-anak. Jadi Allah tuh kalau misalkan menciptakan segala sesuatu kayak gitu, itu tuh bener-bener teliti. Jadi kayak bener-bener udah perfect kayak gitu loh, gak ada yang ketinggalan kayak gitu. Nah terus yang keempat ada As-Sami, yaitu yang maha mendengar. Nah Allah tuh ya mendengarkan semua juga gitu. Kayak semisal kita lagi berbicara yang baik, kita lagi berbicara yang jelek kayak gitu, kayak semisal kita lagi ngomongin kejelekan orang kayak gitu ya, Allah juga tahu loh anak-anak. Nah dan juga Allah ya tahu kalau semisal kita ngomong di hati pun kayak gitu ya, itu juga Allah udah tahu gitu. Nah dari materi tadi yang udah Bapak jelasin gitu ya, mungkin di sini anak-anak bisa menyebutkan gimana sih cara meneladani dari keempat Asmaul Husna tersebut. Nah yang bisa menyebutkan bisa angkat tangan, nanti Bapak kasih nilai. Ayo siapa? Saya, Pak. Oke Mas Yusuf Ya. boleh berdiri Mas. Boleh berdiri. Oke. Ya, contoh teladan dari sifat Al-Alim, yaitu rajin belajar dan mencari pengetahuan dari berbagai sumber yang benar. Kemudian menggunakan ilmu untuk membantu orang lain, bukan untuk kesombongan. Oke, terima kasih kepada Mas Yusuf. Tepuk tangan teman-teman. Nah, setelah tadi materi Bapak udah jelaskan kayak gitu ya, Bapak juga ada nih soal dari kuisis ya anak-anak. Oke, sebentar. Oke, bisa masuk kuisis ya anak-anak. Itu linknya coba dibuka. Oke, yang lainnya. Oke, saya rasa Bapak ini ya udah semuanya ya anak-anak. Langsung saja Bapak mulai. Gimana Mas Acep, apakah kesulitan? Enggak ya? Oke. Oh ini sudah semua ya anak-anak. Wah jawabannya sangat memuaskan sekali ya. 87 gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah mungkin tadi itu ya anak-anak tentang pembelajaran pada siang hari ini mengenai Asmaul Husna gitu ya. Nah Bapak berharap gitu kayak misal abis ini ya anak-anak juga bisa meneladani
nama-nama Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari kalian. Mungkin cukup sekian ya anak-anak. Apabila ada kesalahan dari Bapak, ya mohon maaf juga ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak. Pada sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum ke materi kita harus membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang sholat fardu ya. Sholat fardu secara bahasa doa, karena setiap gerakan, setiap dari takbir sampai salam itu doa. Seperti dari tasyahud awal atau tasyahud akhir ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu doa. Karena setiap salat itu doa ya. Secara istilah ucapan dan gerakan khusus yang dimulai dengan takbir sampai salam. Hukum sholat fardu itu wajib setiap muslim balik dan berakal kecuali orang yang gila. Dasar hukum sholat fardu ya, saya itu yang kemarin aja dalilnya as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama ya. Syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib itu 1 Islam, 2 balik, 3 berakal. Kedua itu syarat sah sholat, 1 suci menghadap kiblat, masuk waktu dan berniat dan lain-lainnya ya. Perkara membatalkan sholat itu contoh hadas kecil atau hadas besar. Misalkan kita lagi sholat ya, kok tiba-tiba keluar air mani, itu sholatnya sah karena kita lagi sholat ya. Ada pendapat ulama, ada yang pendapat ulama lagi. Dari kita mau pendapat ulama yang keyakinan ya. Rukun sholat 1 niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, itidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud awal dan akhir, membaca tasyahud, membaca sholat, membaca salam. Terakhir itu tertib ya. Bapak saya akan membagi 2 kelompok ya. 2 kelompok aja. Oke Pak, siap Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Dikasih berapa detik untuk menjawab? boleh. Yang udah siap bisa lebih dahulu. Bagaimana hukum sholat
Mu'adz bin Jabal yang saat itu sholat fardu. Ya. Keduanya. Bagaimana hukum sholat dengan pakaian terkena najis yang tidak terlihat najis hukmiyah dan tidak bisa dari kecuali setelah selesai sholat? Sebutkan dalil dari Al-Quran, hadis dan penjelasan ulama. Al-Quran ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Hadisnya Nabi SAW pernah melepas sandal pada sholat karena diberitahu ada najis, lalu meneruskan sholatnya tanpa mengulang dari awal. Hadis riwayat Abu Daud. Dan fuqaha mayoritas ulama membolehkan sholat jika tidak akan terjadi karena syarat suci pakaian itu dalam keadaan tidak tahu. Ya. Udah ya pada semua ya. Ada pendapat yang lain lagi gak? Gak ada Pak, cukup. Cukup ya. Materi yang terakhir itu udah selesai. Buat kedepannya kita akan membahas sholat sunnah-sunnah muakkad, sunnah fardu kifayah, sunnah dan lain-lainnya. Ya. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari diri sendiri. Sekian dari saya. Walau alam bisawab.